Kami silakan untuk maju ke depan. Di mana sih kok? Ya. Mana ya? Sikap nampak background ya. Bapak yang dirahmati Allah, saya tidak akan memperpanjang ceramah. Saya mohon kepada Bapak yang dirahmati Allah, sedang haus dulu dari Bapak T. Silakan Bapak T. Dibaca aja. Kertas yang pertama, apa hukum bagi pengikut ahli sunnah yang tidak hafal sifat 20? Kemudian kedua, kalau Wahabi Mujassim kafir, lalu bagaimana kita sholat di larangan? Kemudian tiga, Islam Nusantara apakah ahli sunnah wal jamaah? Banyak sekali. Yang pertama, kalau ada pengikut ahlus sunnah wal jamaah tidak hafal sifat 20, maka dia wajib menghafal. Mengapa? Karena berarti dia meninggalkan kewajiban, hukumnya dosa. Kalau gak hafal sifat 20, karena wajib itu mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Dan penting, orang yang gak ngerti sifat 20 itu kadang-kadang pikirannya tidak ahlus sunnah, tapi tajassim, mujassim. Saya tahun 2019 mengadakan daurah buku Aqidah Ahlus Sunnah tadi. Buku Aqidah Ahlus Sunnah barusan itu, kalau diterangkan, dibaca dari kulit ke kulit, itu selesainya 3 hari 3 malam. Ya seperti waktu sekolah, sebelum zuhur 2 sesi, habis zuhur 2 sesi, malam 1 sesi, 3 hari selesai. Selesai acara, hari terakhir acara dah selesai, ada orang ingin ketemu saya. Dia orang sudah tua, sudah 50 lebih waktu itu. Dia bilang, apa Kiai, saya terima kasih bisa belajar sifat 20. Mengapa? Saya dulu tidak paham tentang Allah. Saya dulu hanya mereka-reka, menyangka-nyangka. Dalam pikiran saya dulu, karena Allah ini maha melihat dan maha tahu, berarti matanya Allah itu banyak sekali dan ada di mana-mana. Mungkin seperti CCTV. Nah, artinya apa? Orang gak ngerti sifat 20 itu bahaya, saudara. Bisa akidahnya tidak jelas ikut kemana. Karenanya wajib belajar sifat 20. Yang kedua, orang Wahabi itu mujassim. Sedangkan mujassim itu kata Imam Syafi'i hukumnya kafir. Bagaimana orang Wahabi yang sekarang? Itu hukum secara umum. Kalau hukum ta'yin, setiap ada orang Wahabi, kita gak bisa langsung mengkafirkan. Mengapa? Yang pertama, perkataan Imam Syafi'i, orang yang mujassim itu kafir,
oleh murid-muridnya ditafsir, dirinci. Kalau tajsimnya itu terang-terangan maka kafir. Kalau tajsimnya tidak terang-terangan maka tidak kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, ya orang Wahabi itu ya belum tentu yang terang-terangan, belum tentu yang tidak terang-terangan. Sama-sama tidak jelas. Itu harus melalui proses klarifikasi tabayyun di pengadilan. Kalau mau dikafirkan, kita gak mengkafirkan mereka. Wahabi tidak kafir menurut kita, walaupun mujassim, karena kita tidak pernah meneliti akidah mereka orang per orang. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, apakah Islam Nusantara itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Islam Nusantara itu ajaran-ajarannya yang jelas itu ajaran liberal, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagian keluar dari Islam. Apa diantaranya? Di antara ajaran Islam Nusantara berpandangan bahwa Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arab. Orang Nusantara lebih baik daripada orang Arab. Itu gak betul. Salah. Mengapa salah? Rasulullah ini makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling baik, paling utama. Sebagai makhluk paling mulia, maka apapun yang berhubungan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Misalnya apa? Rasulullah ini lahir dari bangsa Arab, berarti bangsa Arab lebih baik daripada bangsa lain. Mengapa? Karena bangsa Arab itu yang melahirkan Rasulullah. Bangsa Arab itu bangsa yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Rasulullah. Mengapa bangsa terbaik? Dalam dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis banyak sekali. Kalau orang Arab memang lebih baik daripada orang di luar Arab. Dalilnya banyak, nggak perlu kita terangkan. Dan para nabi itu saudara, para nabi sifat wajibnya harus ajmalun nas, orang paling ganteng. Memang manusia paling ganteng. Gak boleh seorang nabi itu mukanya pas-pasan, gak boleh. Apalagi mukanya di bawah standar, gak boleh. Harus paling ganteng. Karena Rasulullah ini diutus kepada seluruh dunia, maka harus paling ganteng seluruh dunia. Karena Rasulullah ini harus paling ganteng, yang melahirkan beliau juga harus ganteng-ganteng. Dan itu tentunya adalah orang Arab. Orang Arab lebih ganteng memang daripada orang Nusantara. Kamu yang laki-laki yang belum kawin, kalau ditawari perempuan, suruh milih. Satunya wajahnya ke Arab-Araban, satunya wajah Melayu. Kira-kira pilih yang mana? Hah? Atau yang belakang, yang masih gadis, ditawari cowok, satunya wajah Arab, satunya Melayu, pilih mana? Pilih Arab saudara. Artinya apa? Bahwa Arab lebih bagus daripada Nusantara. Gak perlu pakai dalil, cukup pakai selera. Pakai selera itu cukup. Arab lebih bagus memang. Saya kira itu ya Islam Nusantara. Ada lagi? Mohon penjelasan makna istiwa menurut ulama empat mazhab dalam surat Toha ayat 5. Siapakah ulama yang menyusun sifat 20? Yang pertama, istawa itu, istawa ada 3 manhaj yang diikuti oleh umat Islam dalam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebagian besar ulama salaf mengartikan istawa itu secara tafwid. Tafwid itu artinya apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Artinya hanya Allah yang tahu, kita gak tahu. Itu ulama salaf. Yang kedua ulama khalaf, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istawa itu artinya apa? Istawa itu diartikan secara takwil.
Apa takwilnya? Istawa itu artinya Allah menguasai arasy, Allah mengatur arasy, Allah mengendalikan arasy. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga ada pendapat Wahabi. Kalau Wahabi mengartikan istawa, Tuhan duduk-duduk bersemayam, duduk-duduk di atas arasy. Setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Itu Wahabi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terserah. Kalau ikut ulama salaf, hanya Allah yang tahu. Imam Ahmad berkata, istawa kama akhbar, la kama yakhturu fi qalbil bashar. Allah beristiwa seperti yang dikabarkan dan tidak seperti yang terlintas dalam pikiran manusia. Jadi tafwid. Kalau ulama khalaf menafsirkan istawa, wastiwa'uhu qahruhu wastila'uhu. Istiwanya Allah itu adalah pengendalian Allah dan kekuasaan Allah. Itu ulama khalaf. Itu istawa. Yang kedua, siapa yang menyusun sifat 20? Yang menyusun itu tentu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya para ulama kita lah, dari generasi ke generasi memang seperti itu. Cuma dulu asalnya 13, baru belakangan karena cukup sifat ma'ani. Kemudian belakangan zaman semakin akhir, khawatir orang kurang paham, sifat maknawiyah ditetapkan oleh para ulama, makanya menjadi 20 itu. Terus Wabil usul allati tufarriquna baina aswal awal. Aswal tsani min al-mu'allifat allati qara'aha asy-syaikh. Apa pokok-pokok yang membedakan kita Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah? Pokok-pokoknya ya, perbedaan pokok kita. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu konsepnya sifat wajib 20 bagi Allah. Kalau Wahabi konsepnya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu, mengapa Wahabi membuat tauhid rububiyah uluhiyah? Tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan mayoritas umat Islam yang melakukan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Jadi tauhid 3 itu tauhid pengkafiran, tauhid radikal. Tauhid asma wa sifat ini lawan dari sifat 20. Dengan tauhid asma wa sifat, Wahabi akhirnya memahami identitas Tuhan itu seperti seorang laki-laki masih muda, ada tangannya, ada kakinya, ada mata, seperti apa namanya ya, kayak manusia begitu, walaupun nggak persis kata Wahabi. Dan tempat tinggalnya bersemayam di arasy, duduk-duduk, tengah malam turun ke langit. Itu hasil tauhid asma wa sifat. Kalau kita sifat 20. Apa? Minal mu'allafat allati qara'aha syekh. Di antara karangan-karangan yang pernah saya baca. Kalau kitab-kitab yang pernah saya baca, saya ini mondok ya. Saya ada di pondok selama 20 tahun. Yang 2 tahun mondok di kampung, umur 10 sampai umur 11, lalu lulus sekolah dasar, pindah ke pondok pesantren Sidogiri selama 18 tahun. Di pondok itu semua mata pelajaran diajarkan. Pondok Sidogiri itu termasuk pondok tertua di Indonesia, karena berdiri sekitar tahun 1745. Didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban. Dan besar pondoknya, ngirim guru-guru tugas kemana-mana sampai ke Aceh. Santrinya sekarang sekitar 12.000 yang putra. Dan yang diajarkan murni kitab kuning.
Tidak ada pelajaran formal, tetapi ijazahnya bisa untuk kuliah di UIN maupun ke Timur Tengah. Saya hanya belajar di pondok pesantren Sidogiri. Kalau yang ngaji pada kiai saya, Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Jami'us Shaghir, Ihya Ulumuddin, Tafsir Jalalain, Fathul Wahhab, Kitab Iqna, Uqudul Jumat, dan kitab-kitab yang lain. Ya banyaklah. Itu kalau yang ngaji pada guru-guru saya. Kalau kitab-kitab yang saya baca sendiri mungkin ribuan jumlahnya. Karena saya suka kitab, suka baca. Di pondok pesantren Sidogiri itu punya perpustakaan terbesar, jumlahnya ribuan. Rata-rata saya sudah baca. Dan di rumah saya kitabnya juga banyak, rata-rata baca. Hatta kitab-kitabnya Wahabi, fatwanya Syekh bin Bas 30 jilid, saya sudah baca. Kitab-kitabnya Syekh Albani 12 jilid, 5 jilid, yang 10 jilid, yang 2 jilid, yang tipis-tipis, rata-rata juga sudah baca. Kitabnya ulama-ulama Ahlus Sunnah sudah baca semua. Ya dibaca semualah kitab-kitab itu, karena memang suka baca. Jadi itu ya yang cara mengetahui dan menghindari paham Wahabi. Bagaimana hukum memondokkan anak di sekolah Wahabi dan bagaimana hukum gaji gurunya? kalau ingin terhindar dari fitnah Wahabi, jangan berhenti mengaji, jangan berhenti belajar. Karena di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitanun yumsir rajulu fiha mu'minan wa yusbihu kafiran. Akan terjadi fitnah-fitnah ini, fitnah aliran sesat yang menyebabkan orang menjadi kafir atau sesat. Sebab fitnah itu seseorang yang sore-sore beriman, besok paginya menjadi kafir. Siapa yang selamat? Illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Karenanya kalau pernah belajar, jangan jauhi gurunya. Jaga erat dengan kawan-kawannya yang sama-sama seperguruan atau sama-sama se-Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada majelis-majelis pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, datangi biar kita tidak terpengaruh. Kalau enggak bisa terpengaruh. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya memasukkan anak-anak ke lembaga-lembaga Wahabi? Hukumnya haram. Mengapa? Karena anaknya menjadi calon pengikut aliran sesat dan menjadi calon generasi durhaka pada kedua orang tua. Orang itu kalau ikut Wahabi, maka bagaimana? Nanti akan menganggap orang tuanya sesat dan syirik. Karena orang tuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang tuanya orang sesat dan syirik, berarti pernikahan orang tuanya tidak sah. Karena orang musyrik, berarti dia hasil hubungan anak zina. Na'udzubillah min. Dan kalau mati, kalau ikut Wahabi durhaka pada orang tua. Mengapa? Orang tuanya tidak dibacakan tahlil dan tidak diziarahi kuburannya, kemudian tidak dibuatkan sedekah kenduri dan lain sebagainya. Artinya menjadi generasi durhaka pada orang tua. Makanya ya hati-hati kalau punya anak, masukkan ke lembaga-lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz Abdus Somad bangun pondok ya dengan YTWU di mana? Di Palas, di Pekanbaru. Nurul Azhar, saya juga punya pondok di Pekanbaru, namanya Pondok Pesantren Al-Hujjah, Jalan Cipta Karya di Panam. Khusus baca kitab. Sudah setahun. Karenanya kalau punya anak usia SMP bisa masukkan di sana. Nanti ijazahnya selevel SMP terus sampai SMA di Pekanbaru, khusus ngajar baca kitab. Bagaimana kalau ada orang ngajar di lembaga Wahabi? Gajinya bagaimana? Dia yang diajarkan apa?
Kalau yang diajarkan bukan ajaran Wahabi ya gak apa-apa, tapi syubhat itu. Karena kumpul-kumpul dengan orang-orang yang gak baik gitu. Ngumpul dengan orang-orang yang memecah belah umat Islam. Sebaiknya jangan ngajar di situ, pindah saja jadi kerjaan lain. Bagaimana dalam pandangan ilmu akidah tentang Rabi'ah zikir orang-orang thariqah, karena ini dijadikan senjata andalan Wahabi untuk orang sufi itu musyrik. Rabi'ah zikir di dalam thariqah itu ada dalilnya saudara. Mengapa ada dalilnya? Karena di dalam beragama itu setiap orang itu harus punya guru. Dalam apapun gak bisa orang otodidak, gak bisa, harus punya guru. Cara belajar baca Quran, orang baca Quran bisa, misalnya pergi ke pasar beli buku tajwid, belajar sendiri di rumah, bisa. Gak bisa saudara, harus melalui guru. Mengamalkan juga harus melalui guru. Setelah bisa baca, caranya sholat, harus melihat guru caranya sholat. Setelah sholat berzikir, ingin wusul, harus punya guru juga, yaitu para syekh. Itu yang disebut dengan suhbah ya, dengan suhbah. Dengan apa suhbah itu? Artinya bersahabat dengan guru. Dan itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kamu selalu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Siapa? Ya para aulia itu, orang-orang shadiqin itu. Itu Rabi'ah namanya. Jadi kalau Wahabi bilang sesat ya karena dia gak pernah ikut thariqah, gak pernah belajar. Wahabi itu kalau menyesatkan orang biasanya karena gak tahu saudara, bukan karena tahu. Kok gitu? Buktinya mereka misalnya bilang tahlil sesat, lalu kita jawab tahlil gak sesat, itu amalan bagus. Lalu apa kata mereka? Mana dalilnya? Nah, berarti mereka gak tahu itu, makanya tanya. Orang gak tahu ya jangan diikuti. Sudah gak tahu malah menyalahkan orang. Ya mestinya belajar. Ini Wahabi. Coba Wahabi beritahu ini ajaran Ahlussunnah. Nanti mereka pasti tanya mana dalilnya. Nah, itu bukti kalau mereka gak tahu itu. Ada lagi. Apa perbedaan sifat kalau mutakalliman bahasa membahas sama-sama? Bagaimana memahaminya? Kalau kalam itu namanya sifat ma'ani. Kalau mutakalliman itu sifat ma'nawiyah. Kalam itu sifat bagi Allah. Kalau mutakalliman, ya mutakalliman itu yang maha berbicara, kan begitu. Kalau kalam itu artinya bicara. Kalau mutakalliman yang maha bicara. Qudrat kuasa. Kalau qadirat yang maha kuasa. Perbedaannya satunya ma'ani, satunya ma'nawiyah. Ya perbedaannya ya hanya antara sifat dengan satunya ya sifat, satunya masdar. Kalau secara nahwu, orang itu, Allah itu punya sifat ilmu. Karena Allah punya sifat ilmu, maka bagaimana Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui. Satunya sifat ma'ani, satunya sifat ma'nawiyah. Itu aja perbedaannya. Ma'ani sifat wajib 20 itu kan ada sifat nafsiyah, sifat wujud, ada sifat salbiyah, kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu artinya apa? Ya makna. Makna itu kalau bagi seseorang, ustadz punya ilmu itu kelihatan apa enggak? Kan enggak kan? Cuma terbukti ternyata dia tahu, berarti punya ilmu. Orangnya disebut dengan alim. Sama seperti itu. Artinya sifat. Ada lagi. Maaf ya sukunya apa? Saya ini sukunya Madura, tapi lahir di Jawa. Suku Madura lahir di Jawa. Kalau leluhur ya samalah dengan kalian.
Manusia ini asalnya kan dari Arab. Karena Nabi Adam, Nabi Nuh di sana. Lalu anak cucunya setelah di bawahnya Nabi Nuh ini, anak cucunya merantau kemana-mana. Ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa. Kita ini satu suku dengan orang mana-mana. Makanya ibadah hajinya ke tanah Arab karena leluhurnya di sana dulu. Itu leluhur kita semua. Leluhur umat manusia di dunia dari Arab semua dulu. Cuma bukan bangsa Arab. Sekarang bangsa Indonesia. Kalau suku saya ya suku Madura. Cuma Madura swasta. Mengapa? Karena lahir di Jawa. Kan ada ya, ini kan Riau. Riau tuh biasanya kan Melayu. Kadang-kadang orang tuanya dari Minang. Kamu suku apa? Minang. Cuma Minang swasta. Mengapa? Lahirnya di Riau. Kalau yang lahir di sana itu namanya Minang negeri namanya. Selawatan yang hadirah di masjid akan ukur hal yang tersebut selalu dilakukan oleh majlis para hakim dan para hakim mengatakan ini. Bagaimana ini? Kalau mazhab Syafi'i nggak apa-apa itu. Sholawat dengan hadrah di masjid, asalkan hadrahnya hadrah yang lama. Hadrah apa? Kompang ya, yang bunyinya pepak. Itu kan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Nggak apa-apa kalau itu. Dan itu kan tidak tiap hari kan, nggak apa-apa. Kalau hadrah yang modern, yang Banjari, yang apa namanya yang sekarang itu, seperti Habib Syekh, tahu apa? Yang Marawis. Kalau yang itu banyak ulama yang mengatakan haram, tapi ada yang menghalalkan, khilaf. Sebaiknya kalau yang itu jangan di masjid, karena banyak yang mengharamkan. Ada lagi. Bagaimana caranya merasakan Allah itu ada dan apa hukumnya ketika kita pemikiran kita melalui batas tentang Allah? Nah, untuk mengetahui, meyakini bahwa Allah itu ada, berarti harus tahu dalil-dalilnya sifat wujud. Dalilnya sifat wujud ini banyak sekali. Tadi yang saya sampaikan itu kan hanya satu fenomena. Sebenarnya dalil wujudnya Allah itu gak bisa dihitung, saudara. Itu harus dipelajari. Dalil-dalil wujudnya Allah itu bahaya itu. Khawatir goyah keyakinannya tentang wujudnya Allah. Para ulama dulu menetapkan di antara dalil wujudnya Allah adalah fenomena alam, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tidak pernah terlepas dari inayah Allah. Apa inayah itu? Dari perhatian dan pertolongan Allah. Di dunia ini setiap ada kebutuhan, pasti Allah menyiapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan itu. Setiap ada penyakit, Allah menyiapkan obatnya. Setiap ada kekuatan, Allah menciptakan yang mengimbanginya. Apa saja di dunia ini ada. Saudara misalnya ya bangun rumah, saudara tinggal mikir rumahnya mau dibentuk seperti apa, isinya mau apa saja. Itu barang-barangnya ada semua, yang penting uangnya ada. Saudara misalnya butuh minuman. Minuman ini kan tawar kan rasanya. Misalnya ingin manis, Allah menciptakan gula. Ingin pahit, Allah menciptakan kopi. Ingin asam, Allah menciptakan asam. Atau ingin apalah, ternyata setiap kita ini punya keinginan, barangnya itu ada. Siapa yang menyiapkan itu? Kan gak siap sendiri. Ternyata semuanya yang menyiapkan adalah Allah. Itu namanya dalil inayah. Dalil-dalil wujudnya Allah itu gak terbatas, banyak sekali. Karenanya para buya, para asatid ini perlu menanamkan dalil-dalil wujudnya Allah kepada generasi. Mengapa? Sekarang ini orang-orang komunis, orang-orang liberal, orang Nusantara gentayangan di mana-mana.
Khawatir anak-anak kita kuliah ke Pekanbaru, kuliah ke Jakarta, ke Jogja, jumpa dengan dosen-dosen yang liberal, komunis, diajak meragu-ragukan wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kita memikirkan Allah melampaui batas. Kita ini memikirkan Allah melampaui batas, gak boleh. Batasnya ya sifat 20 itu. Dan dilarang memang. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Dalam hadis, renungkan makhluk yang ada ini, jangan merenungkan azatnya Allah. Mengapa? Kalau kalian merenungkan makhluk ini, maka akan mengantarkan kamu pada kesimpulan kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah. Kalau kamu merenungkan azat Allah, kamu gak mampu. Makanya para ulama membuat rambu-rambu sifat 20 itu. Tujuannya itu. Ada lagi. Apa maksud dirikan Islam Nusantara? Apa maksud dirikan Islam Nusantara? Tadi sudah dijawab, itu Islam Nusantara. Islam Nusantara yang sekarang beredar itu maksudnya Islam liberal atau moderasi beragama, maksudnya itu. Itu ya agar orang Islam nakal-nakal sedikit-sedikit keluar dari ajaran Islam. Itu Islam Nusantara. Seperti anggapan orang Nusantara lebih baik daripada orang Arab. Gak betul itu. Anggapan-anggapan gak betul. Ada lagi. Bahkan dulu ini ada kebiasaan ketika orang meninggal membaca talqin 7 setiap subuh ketika 7 hari pertama dikuburkan. Izin jelaskan ke dasarnya. Talqin itu ada dalil hadisnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian mengatakan tidak sahih. Tapi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, umat Islam di barat dan di timur sepakat mengamalkan talqin. Jadi talqin itu memang dianjurkan, itu ijma umat Islam di mana-mana. Jadi 4 mazhab ini menganjurkan talqin, saudara. Ya seperti yang ada di Majmu' Syarif, Majmu' Latif, karena ada surat Yasin itu. Di belakang ada talqinnya. Ya seperti itu. Cuma biasanya talqin itu dibaca setelah pemakaman. Ketika akan menghadapi pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Biasanya bacanya 1 kali. Ada kejadian di Kalimantan Selatan. Karena orang-orang Muhammadiyah dan orang Wahabi di Alabiyo melarang talqin. Akhirnya orang Ahlus Sunnah di Amuntai mentalqin orang mati 3 kali. Mengapa? Karena dilarang, akhirnya ditambah 3 kali. Setiap ada orang mati yang mentalqin 3 ulama biasanya. Kalau di sini berapa kali? 7 hari ya. Wah, tambah mantap itu. Tapi kalau hari kedua mungkin dah selesai pertanyaannya itu. Kan pertanyaannya hari pertama itu. Tapi gak apa-apalah, itu untuk mentalqin yang hidup juga sebenarnya. Talqin itu kan mengingatkan kita yang hidup. Orang itu ketika mati, rohnya dicabut oleh malaikat, ditaruh di atasnya. Siapa saja yang datang kepada jenazahnya, roh ini melihat. Begitu diantarkan ke kuburan, ada di atasnya. Begitu masuk ke dalam kuburan, ditutup rata dengan tanah, roh ini masuk lagi dan sadar seperti begini ini. Cuma kata para ulama, yang hidup itu dari perut ke atas, lalu duduk berhadapan dengan malaikat. Perut ke bawah tidak bisa bergerak. Mengapa? Mungkin takut lari. Sadar begini ini, makanya mendengar suara-suara yang di luar. Ketika diberi caranya jawaban, mendengar dia. Makanya ada talqin itu. Terus apa beda sifat Allah dengan zat Allah? Yang pertama, yang kedua, Allah itu apakah Allah itu nama
antara sifat Allah dengan zat Allah. Zat Allah itu punya sifat, dan sifat Allah itu ada sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Dikatakan sifat nafsiyah ya karena memang wujudnya Allah ya zat Allah itu. Lalu sifat salbiyah itu yang ditanya sifat apa itu. Kalau sifat salbiyah itu artinya sifat yang menafikan apa saja yang tidak layak bagi Allah. Itu sifat salbiyah namanya. Lalu sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani itu artinya apa? Sifat yang wajib bagi Allah, yang tanpa permulaan, yang menetap pada zat Allah. Lalu posisinya bagaimana? Sifat ma'ani itu bukan zat Allah, bukan selain zat Allah. Jadi seperti itu. Lalu apa? Ya sifat ma'ani namanya. Mau diapakan? Itu perbedaan sifat. Sifat itu banyak. Kalau Asmaul Husna ada sifatul zat, ada sifatul fi'li. Itu Asmaul Husna. Kalau yang sifatul zat itu kalau yang sifatul zat itu kata para ulama Asy'ariyah, sifatul zat itu azali, tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Kalau sifatul fi'li itu tidak azali, tetapi baqa bagi Allah, tanpa akhiran. Itu kalau sifatul zat. Itu bisa dibaca di dalam kitab-kitab akidah ya, dalam kitab-kitab tauhid, Syarah Ummul Barahin. Biasanya di daerah Minang, di daerah sini kitab yang diajarkan kitab apa? Kitab-kitabnya Imam Sanusi atau kitab Sifat 20 Syekh Dawud Fatani ya. Biasanya di situ ada. Terus Allah itu nama atau ucapan? Kalau nama, siapa yang punya nama Allah itu? Allah itu ya nama. Kan di dalam kitab-kitab wallahu alamun lidzatil wajibil wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan itu namanya Allah. Dan Allah itu jami'un li jami'il asma, yang menghimpun semua nama-nama Allah. Terus kenapa Indonesia memakai akidah Asy'ari? Mengapa Indonesia memakai akidah Asy'ari? Karena memang pertama yang menyebarkan Islam ke Indonesia ini memang ulama Asy'ari dari dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia dari dulu itu memang para ulama Ahlus Sunnah, bukan yang lain. Karenanya penyebaran Islam ini ya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah semua, bukan yang lain. Ini bukti kalau Asy'ari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus sebelum tidur kita disunahkan untuk berwudu, tapi bagaimana dengan suami istri dia? Karena setelah berwudu nanti terpegang kembali, apakah harus berwudu kembali? ya setelah itu ya kerja aja sudah. Yang penting wudu duluan. Mengapa wudhu duluan? Katanya kalau wudhu duluan itu katanya lama katanya. Katanya, saya nggak tahu ya. Makanya kalau habis kerja mau kerja lagi dianjurkan wudhu lagi biar tambah lama lagi. Sekarang nih malam Jumat waktunya kerja. Pertanyaan sama, apakah Islam Nusantara termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sudah dijawab tadi. Kemudian tentang hukum memajang foto di dinding rumah menurut Asbaja, lalu hukum mengoleksi boneka dan memajangnya di lemari maupun di tempat tidur. Apa amalan khusus agar cepat dipertemukan dengan jodoh akhwat solehah? Memajang foto di dinding. Kalau foto di dinding itu fotonya para ulama, asalkan bukan lukisan tapi foto, itu dianjurkan untuk masa sekarang.
Mengapa? Untuk menanamkan rasa cinta dan haibah kepada para ulama. Itu fatwanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam. Memajang foto para ulama, termasuk fotonya presiden, wakil presiden, ada di kantor-kantor. Mengapa? Menanamkan kewibawaan pemerintah kepada rakyatnya. Karena kalau pemerintah ini gak wibawa pada rakyatnya bahaya, harus wibawa. Itu foto. Kalau yang dipajang itu fotonya sendiri, gak apa-apa, asalkan bukan lukisan, asalkan fotonya sopan ya. Kalau fotonya sopan, gak sopan, misalnya buka aurat, itu gak boleh. Kalau ada di dinding kelihatan orang, kalau di dinding pribadi gak apa-apa. Kalau fotonya artis, kadang-kadang di dinding itu kan fotonya artis, gak boleh itu. Mengapa? Karena artis itu orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat, akan menanamkan rasa cinta kepada para pelaku maksiat. Gak boleh itu. Lihat fotonya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa amalannya agar cepat dapat jodoh yang solihah? Oh, ini berarti yang laki-laki yang minta ya. Hah? Apa laki-laki apa yang perempuan? Ini banyak, ada yang menganjurkan baca doanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Setiap hari 136 kali. Ada baca itu. Ada lagi ijazah dari sebagian kiai ya, untuk laki-laki dan perempuan biar segera ketemu jodoh. Bacanya tiap malam. Pertama yang dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 100 kali. Lalu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama 100 kali. Lalu baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali tiap malam. Bagi perempuan walaupun datang bulan tetap baca, karena itu doa. Biasanya paling lama 2 bulan langsung ketemu. Itu bagi orang yang belum ketemu jodoh. Kalau sudah punya ingin nambah lagi, nah itu khusus pertanyaannya. Mengapa Wahabi hanya membenci akidah Asy'ari, tidak akidah Tahawi dalam masalah? Wahabi itu membenci semua akidah di luar Wahabi, termasuk akidahnya Imam Tahawi dibenci sama mereka. Akidahnya Imam Tahawi ini akidah yang ditulis oleh ulama salaf. Karena Imam Tahawi ini ahli hadis, ulama salaf, dan akidahnya ada sanadnya kepada kita. Orang Wahabi juga berlomba-lomba menulis syarah akidah Tahawiyah. Tapi dalam syarahnya, ketika kita dihadapkan dengan pernyataan-pernyataan Imam At-Tahawi yang berbeda dengan Wahabi, dibantai, disalah-salahkan sama Wahabi. Wahabi itu tidak pro dengan Imam Tahawi. Wahabi itu kontra sebenarnya. Coba baca Asy-Syarhul Kabir 'alal Aqidah At-Tahawiyah, karangannya Syekh Said Fudah, Syekh Said bin Abdul Latif Fudah dari Yordania. Itu dibongkar syarah-syarah Wahabi terhadap matan-matan Tahawiyah yang menyesatkan. Itu dibaca. Tebalnya 2 jilid. Ada lagi. Yang mana yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu, dan golongan mana nantinya yang akan selamat sebagaimana yang disampaikan Nabi? Kalau kita lihat perdebatan sekarang ini, golongan A dengan dalil sahihnya dan golongan B dengan dalil sahihnya, sehingga muncul kebingungan bagi orang awam dalam beragama. Ahlussunnah wal Jamaah itu golongan mana? Ahlussunnah wal Jamaah ini, Ahlus sunnah itu maksudnya pengikut sunnah Nabi. Wal jamaah maksudnya pengikut jamaatus sahabat, jamaah para sahabat. Itu ahlus sunnah wal jamaah.
Lalu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mayoritas umat Islam, di mana di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini fikih. Di dalam akidah mengikuti salah satu dua mazhab, Asy'ari, Maturidi. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini adalah golongan yang dijamin dan dijanjikan selamat oleh Rasulullah SAW di akhirat. Adapun kelompok di luar ini seperti Wahabi, Syiah, HTI itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang di Indonesia. Jadi begitu. Terus ada lagi. Siapa yang dikatakan ahli bid'ah itu? Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Ahli bid'ah itu ya Wahabi itu ahli bid'ah, Syiah ahli bid'ah, HTI ahli bid'ah, Islam Nusantara, Islam liberal, aliran Nusantara ahli bid'ah. Ya banyaklah ahli bid'ah itu. Pokoknya di luar yang Ahlus Sunnah itu namanya ahli bid'ah itu. Walaupun mereka bilang dalil sahih, ya cuma bilang aja dalil sahih itu, tapi banyak penyimpangan-penyimpangannya dari ajaran Al-Quran dan hadis dan pemahaman ulama salaf yang saleh. Itu ahli bid'ah namanya. Terus kenapa umat Islam sekarang ini tidak bersatu? Ya karena banyak aliran sesat yang memecah belahkan, ya Wahabi, Syiah, liberal, komunis, ya macam-macam. Kemudian sesama Ahlus Sunnah juga urusan dunia itu pecah juga ya. Makanya umat Islam ini yang rukun, yaitu sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi ada yang mengatakan bahwa Wahabi mempunyai dana yang besar. Apakah betul demikian? Wahabi dan Syiah itu dananya banyak. Kalau nggak percaya ya lihat, saya perjalanan dari Pekanbaru ke sini, ada lihat bangunan katanya punya Wahabi, besar sekali itu, dan mereka nggak minta sumbangan. Kalau yang minta sumbangan di jalan-jalan itu Ahlus Sunnah biasanya, dapatnya cuma 1.000, 2.000, dan orang yang lewat paling banyak naruh 2.000, kadang 500. Masjidnya gak jadi-jadi. Itu Ahlus Sunnah. Mengapa? Ya karena Ahlus Sunnah ini kan calon penghuni surga. Penduduk surga itu kan yang kebanyakan orang melarat-melarat di dunia memang. Wahabi itu kaya-kaya itu. Terus bagaimana sikap kita dengan tuduhan mereka amaliyah kita ini bid'ah, mulai dari lafaz sholat, kemudian doa kita, kemudian zikir berjamaah dan selanjutnya? gak ada yang bid'ah itu, ya cuma tuduhan mereka. Buktinya ketika kita jawab gak bid'ah, nanti mereka tanya lagi mana dalilnya. Berarti mereka gak tahu itu. Doa iftitah itu tidak bid'ah, itu dari Rasulullah SAW. Termasuk yang membaca ini wajjahtu, itu benar, ada riwayatnya juga. Kalau ada orang yang viral, yang ada ininya gak benar, dia kurang lama ngajinya. Ngajinya cuma paling buka-buka laptop itu. Nah yang gitu jangan diikuti. Zikir jahar berjamaah setelah sholat, itu gak bid'ah itu. Mengapa gak bid'ah? Pada masa Rasulullah SAW, sahabat itu zikirnya jahar. Rasulullah jahar, para sahabat jahar. Gak bid'ah. Kalau bilang zikir jahar habis sholat bid'ah, ya itu namanya gak pernah belajar itu. Karena hadisnya riwayat Bukhari Muslim, katanya ikut Al-Quran hadis, tapi hadis Bukhari Muslim gak tahu. Taunya cuma hadis kullu bid'atin dhalalah. Wahabi itu saudara, walaupun bilang ngajak kembali pada Quran dan hadis, itu bohong-bohongan. Mengapa? Mereka cuma ngajak-ngajak kembali. Mengapa ngajak kembali? Karena mereka tidak ada di dalam Al-Quran hadis, makanya ngajak kembali dan gak pernah sampai.
Mengapa gak pernah sampai? Mereka gak tahu jalannya. Saya ini pernah jumpa dengan Wahabi, debat di forum. Dia bilang ikut hadis. Ternyata hadisnya cuma satu, hadis kullu bid'atin dhalalah. Saya bilang, katanya kamu ikut hadis, hadisnya kok cuma satu, berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Dia ngakunya pengikut ahli hadis. Wah, hadisnya cuma satu, diam. Berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Pengikut siapa? Kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Itu Wahabi. Dan mereka diam saudara, dibilang begitu karena betul itu hadas akbar mereka. Ada lagi. Wahabi mengatakan bahwa zikir istighfar Allah itu bid'ah. Apa benar itu dia? Kalau Wahabi yang bilang begitu, benar Wahabi bilang begitu. Tapi kalau yang bilang bid'ah itu salah. Mengapa salah? Karena menyebut nama Allah ini diperintahkan di dalam Al-Quran. Wadhkurisma rabbik, sebutkan nama Tuhan kamu. Nah, ini kan ada perintah menyebut nama Tuhan kamu. Nama Tuhan kamu siapa? Ini berarti perintah Al-Quran saudara. Allah, 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 kan begitu. Dan di dalam hadis, tanda-tandanya kiamat, la taqumus saa'ah hatta la yakuna fil ardi may yaqul Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi gak ada orang yang berkata Allah, Allah, Allah. Nah, Wahabi ini tandanya kiamat. Makanya orang menyebut Allah, Allah dilarang. Nanti kalau gak ada orang nyebut Allah, Allah itu kiamat saudara. Karenanya Wahabi ini bagian tanda kiamat. Dan Ustadz akhir zaman biasanya Ustadz Wahabi. Ada Ustadz akhir zaman di sini? Tidak ada ya. Karena kita ini bukan Ustadz akhir zaman, tetapi memang generasi akhir zaman. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi. Bagaimana tanggapan Kiai bahwa Wahabi mengatakan Abu Jahal lebih bertauhid dari umat Islam? Itu bukti kalau Wahabi itu bodoh. Yang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam. Wahabi ini beranggapan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang musyrik bertauhid rububiyah. Padahal Al-Quran mengatakan mereka tidak bertauhid rububiyah. Mengapa? Di antara rububiyah Allah itu kekuasaan Allah membangkitkan manusia dari alam kubur. Orang musyrik gak percaya. Mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Kata orang-orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, mereka mengambil tulang belulangnya orang yang sudah mati, lalu dihancurkan dengan tangannya, berkata kepada Rasulullah Muhammad, ini tulang-tulangnya dah hancur. Apa bisa Allah menghidupkan lagi? Siapa yang bisa menghidupkan lagi ini? Akhirnya apa? Al-Quran menjawab, qul yuhyihalladzi anshaha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan dari alam kubur tulang-tulang yang sudah hancur itu, ya Tuhan yang menciptakan pertama kali. Orang musyrik gak beriman pada itu. Makanya gak betul kalau orang musyrik dikatakan bertauhid rububiyah. Nah, itu pernyataan Wahabi. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul, itu menjadi bukti bahwa tauhid rububiyah dan uluhiyahnya Wahabi itu diambil sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Memang Abu Jahal dan Abu Lahab itu sumber akidahnya Wahabi saudara. Tauhid rububiyah uluhiyah itu dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Tauhid asma wa sifat itu dari Yahudi sumbernya. Maksudnya cara pemahamannya dari Yahudi. Ada lagi. Apakah semua aliran thariqah mereka melakukan suluk dalam artian 10 hari, 40 hari? Apakah semua thariqah atau Syadziliyah dan lain-lain? Atau hanya Nasabani saja? Setahu saya semua thariqat memang ada suluknya.
Yang diistilahkan suluk itu khalwat, melakukan khalwat dengan dibimbing oleh gurunya itu. Cuma sebagian orang melakukan, sebagian enggak. Saya ini ikut tarekat Syadziliyah tapi enggak pernah khalwat, karena jarang mengamalkan, karena capek kemana-mana itu. Nanti kalau enggak kemana-mana diamalkan lagi. Karena tarekat seperti itu memang ada suluknya. Mengapa? Untuk membersihkan hati. Kan di dalam hadis itu dikatakan ihwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau enggak, maka kamu beribadah seakan-akan Allah melihat kamu. Artinya apa? Kalau kita sholat, mulai dari takbir sampai salam, yang diingat hanya merenungkan makna yang kita baca. Nah, orang itu bisa mencapai seperti itu harus suluk, saudara. Harus khalwat dengan bimbingan seorang syekh. Kalau enggak bisa memang. Derajat ihsan enggak bisa dicapai kalau enggak gitu. Kita ini sering lah, kita ini kunci enggak ketemu. Begitu Allahu Akbar langsung ingat tempatnya. Makanya ada orang kehilangan kunci. Tanya sama Imam Abu Hanifah, guru, gimana caranya ingin tahu kunci yang saya lupa tempatnya? Kamu sholat yang khusyuk nanti tahu. Begitu sholat dengan khusyuk langsung ingat, saudara, tadi taruh sana. Karena kebiasaan memang. Itu tujuannya suluk seperti itu. Ada lagi. Di mana pusat pengkaderan Wahabi di dunia dan di Indonesia? Kalau di Indonesia ya pusatnya di mana-mana, dan yang besar di Pekanbaru di Riau itu. Kalau di dunia ya di Saudi pusatnya Wahabi. Di Jakarta hampir di mana-mana sekarang. Ya mungkin di daerah Rokan Hulu ini sudah ada lembaga-lembaga Wahabi. Banyak ya. Banyak itu. Terus, apakah perkataan Imam Syafi'i yang langsung mengatakan Allah ada tanpa tempat? Bagaimana cara memahami hadis yang mengatakan ahli surga akan melihat Allah sementara Allah ada tanpa tempat? kalau perkataan Imam Syafi'i saya tidak tahu ada apa enggak. Allah ada tanpa tempat. Tetapi kaidah-kaidah beliau dalam memahami Al-Quran dan hadis, dalam ilmu usul fikih arahnya ke sana, seperti dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqibul Imam Asy-Syafi'i. Kalau hadis katanya Allah ada tanpa tempat, lah orang ahli surga kok melihat Allah di surga? Yang ada di surga yang melihat. Allah di mana? Allah tanpa bertempat. Surga itu tempatnya orang yang melihat Allah, bukan tempatnya Allah yang dilihat. Jadi begitu. Dulu waktu SD tahun 1985 saya sudah diajarkan sifat Allah. Pertanyaannya, apa motif Wahabi mempermasalahkan sifat 20 ini? Karena Wahabi ini mengapa mempermasalahkan sifat 20? Karena sifat 20 ini menghancurkan akidah tajsim, mengkanter melawan akidah tauhid asma wa sifat. Makanya mereka gak suka. Dan Wahabi gak berani berdialog dengan orang yang ngerti sifat wajib 20. Mengapa gak berani? Karena pasti kalah. Makanya mereka membid'ahkan itu. Itu Wahabi. Saya kira itu ya. Ini pertanyaan sudah habis. Karena pertanyaan sudah habis, maka berarti acara malam ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijaga. Kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekitar kita, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah, istiqamah di dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya tidak bisa terlalu malam karena mau langsung pulang ke Pekanbaru. Besok ada kuliah subuh kalau gak ngantuk. Kalau ngantuk ya mungkin bulan depan kuliah subuhnya, karena jauh. Mari kita baca doa bersama dengan baca sholawat badar. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salam